Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang selalu berada bersama kehidupan kita, selalu bersama keberadaan kita, bahkan setiap hembusan nafas itu adalah nikmat Allah, dan setiap detakan jantung itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi apabila hembusan nafas itu dipenuhi dengan iman dan ketakwaan kepada Rabbul Alamin, maka itulah kenikmatan yang sejati, dan setiap kenikmatan butuh disyukuri. Maka fokuslah untuk mensyukuri nikmat Allah agar Allah tambah. Selalu berpikir demikian. Makanya itu yang dikatakan Al-Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab. Beliau menyampaikan, saya ini dapat banyak ilmu karena bersyukur. Dan itulah yang seringkali kita lupakan. Sibuk mengejar yang gak ada dari dunia, tapi lupa mensyukuri apa yang sudah ada dari hal ukhrawi dan dunia. Akhirnya hidup kita berantakan. Kan gitu, kita sibuk ngejar sesuatu yang belum didapatkan dari urusan dunia, dan lupa mensyukuri perkara-perkara akhirat dan dunia yang sudah ada dalam diri kita, yang Allah kasih. Maka alih-alih nikmatnya jadi tambah banyak, justru kena kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Jadi marilah kita berusaha mensyukuri. Apalagi kalau kita dikasih ilmu, dikasih kesempatan bersama Imam Nawawi, dikasih kesempatan belajar Riyadhus Shalihin, itu nikmat yang sangat besar, jamaah. Coba pelan-pelan diamalkan, karena diamalkan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, begitu kita bersyukur, Allah tambah. Dan hal itu tuh benar-benar nyaman, jemaah. Benar-benar sangat nyaman. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, iman kita, la ilaha illallah kita, dan jaga semangat kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali kepada bab tentang haramnya berbuat zalim
Dan kita sudah mengkaji 2 ayat yang dibawakan Imam Nawawi. Sekarang kita masuk ke hadis sebagaimana biasa. Setelah ayat, Imam Nawawi membawakan hadis. Dan hadis yang dibawakan Imam Nawawi yang pertama itu, jamaah, adalah hadis yang sudah kita bahas. Hadis yang sudah kita bahas, yaitu hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar. Abu Dzar. Maka kita nggak akan bahas Abu Dzar, hadis Abu Dzar, sebagaimana Imam Nawawi pun tidak memasukkan matan atau redaksi hadis Abu Dzar kembali dalam bab ini. Gitu. Tapi langsung masuk ke hadis Jabir. Tapi boleh ingatkan gitu, bahwa di antara hadis-hadis tentang masalah ini adalah hadis Abu Dzar yang sudah kita bahas dalam bab apa? Mujahadah. Di hadis ke-111 kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke hadis Jabir biidznillah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita masuk bersama Imam Nawawi. Imam Nawawi menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala an, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Beliau menyampaikan, ittaqu dzulma, ittaqu dzulma, takutlah kepada kezaliman, atau bertakwalah kepada Allah sehingga kalian nggak berbuat zalim. Itu juga bisa. Kalau terjemahan simpelnya, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada kezaliman. Ittaqu dzulma, takutlah kepada kezaliman. Dan jangan sekali-sekali buat zalim. Jangan sekali-kali buat kezaliman itu tadi. Jadi takutlah kepada kezaliman itu, jadi kita nih harus takut kepada kezaliman sehingga ketika kita ingin melakukan kezaliman kita mikir-mikir ribuan kali gitu loh. Jadi ini perintah untuk takut melakukan kezaliman. Perintah untuk takut melakukan perbuatan zalim. Jadi jangan sekali-sekali melakukan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman. Hadirin Allah muliakan. Kenapa disuruh takut terhadap kezaliman? Nabi SAW menjelaskan, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan bukan hanya satu kegelapan, tapi dzulumat, lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan yang sangat pekat.
wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Lalu Nabi SAW melanjutkan, dan takutlah terhadap sifat pelit dan kikir. Karena sifat pelit dan kikir itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian, menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita itu hancur karena sifat pelit, hadirin. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat kikir tersebut itu menyebabkan mereka menumpahkan darah mereka, atau diantara darah mereka satu dengan yang lain. Dan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Mereka menghalalkan hal-hal yang hukumnya haram. Hal-hal yang hukumnya haram itu dihalalkan. Kenapa? Karena sifat pelit. Karena sifat pelit. Sifat pelit ini bahaya. Kata Nabi SAW, lihat, mereka tumpahkan darah-darah mereka. Dan mereka halalkan yang haram. Mereka halalkan yang haram. Hadirin yang Allah muliakan, ini hadis singkat. Insya Allah kalau Allah kasih taufik mudah dicerna, tapi dalam. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, ya maaf, hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan zalim itu benar-benar merugikan pelakunya di dunia dan di akhirat. Benar-benar merugikan pelakunya di dunia dan di akhirat. Ini yang harus ditancapkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Bahwa yang pertama kali rugi itu kalau dia zalim adalah dirinya sendiri. Dan itu sudah kita sampaikan. Jadi tolong jaga diri kita, kasihani diri kita. Karena kalau kita zolim itu kita yang berantakan. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan salah satu bentuk buruknya atau pahitnya buah kezoliman, kalau kita melakukan kezoliman, adalah zulumatun yaumal qiyamah.
lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat. Karena kita ketahui bersama bahwa pada hari kiamat tidak ada cahaya kecuali orang yang Allah berikan cahaya. Kita udah bahas itu ketika kita bahas sirat diantaranya. Bagaimana orang-orang dikasih cahaya. Orang-orang munafik dikasih cahaya. Tapi begitu mau melewati sirat, mati tuh cahaya, jamaah. Hari kiamat nanti Allah kasih cahaya, dan orang yang Allah nggak kasih cahaya nggak bisa cari opsi lain. Jadi nggak ada istilah cari di toko sebelah. Gimana? Ada nggak stok kita kosong nih mas? Toko sebelah aja, nggak ada istilah toko sebelah. Begitu Allah nggak kasih, nggak ada cahaya. Makanya seseorang akan mendapatkan cahaya dari Allah, dan cahayanya tergantung kualitas iman dan keislamannya. Dan kalau dia melakukan kezaliman, maka cahayanya berkurang sesuai dengan kadar kezalimannya. Walakin in kana zaliman faqada min hadzan nuri bimiqdari ma hasala min adh-dhulm. Dan barang siapa yang melakukan kezaliman, kata para ulama, maka dia kehilangan cahaya tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya. Kalau zalimnya 80%, berarti dia kehilangan 20%. Kezalimannya 70%, dia kehilangan 30%. Kezalimannya 50%, dia kehilangan 50%. Kezalimannya 40%, dan begitu seterusnya. Benar nggak tuh? Salah ya? Ini berarti emang payah. Jadi kalau kezalimannya 80%, dia kehilangan 80%. Ya betul. Berarti antum nggak ngantuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ilmu ngeles. Padahal saya juga salah. Tapi ternyata salah itu ada hikmahnya juga. Gitu. Tadi yang nyatat, kenapa nyatat tuh? Masya Allah. Jadi salah lah jamaah. Kalau zalimnya 80%, kehilangannya 80%. Jadi cahayanya cuma 20%. Kalau cahayanya, kalau zalimnya 70%, hilangnya 70%. Jadi cahayanya 30% doang. Jadi ini tergantung kezaliman kita, kata para ulama. Jadi kalau kita zalimnya 70%, ya cuma dapat cahaya 30%. Kehilangan 70% kita. Dan bayangin gak sih kalau kita kehilangan 60% cahaya gitu, lalu kita harus melewati sirat yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Makanya ittaqu dzulma, takutlah kepada kezoliman, jangan zolimin orang. Apalagi zolim terhadap hak Allah. Bukan zolimin Allah, Allah nggak bisa dizolimi. Tapi terhadap hak Allah, jangan sekali-kali. Kita bisa berdalih, tapi cuma di dunia jamaah, nggak bisa berdalih di akhirat. Makanya itulah kenapa di antara konsep kita, kalau harus memilih, mendingan milih tidak jadi orang yang terzolimi daripada orang yang menzolimi. Karena terzolimi itu keuntungan, khususnya di akhirat. Dan seringkali itu adalah kunci keberhasilan di dunia. Bukankah para nabi itu terzolimi jamaah? Kurang terzolimi apa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?
Beliau gagal di dunia? Enggak. Kurang terzalimi apa Nabi Isa alaihissalam? Kurang terzalimi apa Nabi Musa alaihissalam? Mereka gagal di dunia? Enggak. Oleh karena itu takutlah kalau kita zolimin orang, apalagi kalau kita zolim terhadap hak Allah, khususnya melakukan kesyirikan. Makanya membuat kita langsung emosi, langsung marah ketika terzalimi itu karena pola pikir kita itu sangat dipengaruhi dengan logika dunia. Ya betul, rugi pasti emosi. Kalau kita sudut pandangnya duniawi itu, ya pasti kita akan marah. Tapi pernah gak kita berpikir ketika kita terzalimi dan punya kesempatan balas, kita khawatir pembalasan kita melampaui batas sehingga cahaya kita pada hari kiamat itu otomatis berkurang. Lalu kita enggak. Nah. Tapi lo punya hak buat balas lo. Iya, tapi kalau balas gua kelebihan gimana? Nanti cahaya gua yang hilang. Pernah gak kita nggak berpikir demikian? Enggak ada. Coba kita lihat, kita kan nggak mikir ke arah sana. Begitu api amarah sudah menyelimuti jiwa kita karena kita dizolimi orang. Kenapa Mbak selingkuh? Ini balas dendam ke suami saya, Ustadz, karena dia selingkuh duluan. Emangnya dia aja yang bisa? Kenapa banyak kasus seperti ini lalu sakit hati? Karena orientasinya dunia. Coba orientasinya akhirat. Enggak deh. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Zolim itu adalah lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat. Maka jangan sekali-kali kita melakukan kezoliman. Ada pemicunya saja, jangan buat zolim. Apalagi nggak ada pemicunya. Pemicunya cuma ambisi terhadap dunia. Akhirnya kita zolimin orang. Padahal nggak. Ini orang nggak pernah nyakitin kita, tapi kita zolimin dia. Kenapa? Ada ambisi terhadap dunia. Akhirnya kita halalkan segala cara, termasuk ngambil hak orang yang nggak berdosa juga, nggak punya masalah sama kita. Jadi baik ada pemicu, apalagi nggak ada pemicu, hati-hati dengan kezaliman. Makanya simpel, tenang aja, aman. Nggak ada aman. Tenang, dia nggak tahu kok, nggak ada ceritanya begitu. Itu lagi-lagi cara berpikir terlalu duniawi. Allah tahu. Dan salah satu hukumannya Allah kasih kegelapan pada hari kiamat. Kalau kita nggak amanat, orang lain mungkin nggak tahu kita pakai apa tuh barang milik dia. Tapi Allah tahu kan. Makanya ini pentingnya iman kepada Allah, ini pentingnya iman kepada akhirat untuk memberikan pagar dan alat kontrol dalam kehidupan kita. Nanti kita tekankan bismillah. Pelajaran yang kedua, jamaah yang Allah muliakan,
ulama menjelaskan bahwa al-umurul ma'nawiyah tatahawwal yaumal qiyamah bi amrillah ila hissiyah. Hal-hal yang abstrak di dunia dengan izin Allah akan berubah menjadi konkret di akhirat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hal-hal yang abstrak di dunia itu dengan izin Allah akan jadi konkret di akhirat. Banyak kasus kezaliman itu kan abstrak, nggak kelihatan. Tapi di akhirat berubah jadi konkret. Kenapa banyak orang melakukan kezaliman dan kezaliman yang dilakukan mungkin orang yang lebih senior dari kita atau di atas kita, lebih tua dari kita, itu tidak membuat atau tidak memberikan kita pelajaran karena kan nggak kelihatan dampaknya secara langsung. Coba kalau ada orang melakukan kezoliman di pagi atau siang hari, begitu pulang ke rumah malamnya lampunya mati nyala. Oh gini ya, nyala mati gitu, mati nyala, mati nyala. Kira-kira berani nggak dia? Nggak diapa-apain sih, cuma lampunya mati nyala mati aja. Dia ngelihat kering PLN-nya aman-aman aja. Cek cabang aman Pak. Panggil petugas PLN aman Pak. Nggak ada masalah, nggak ada. Oke. Besoknya dia zolimin orang lagi. Malamnya lampu di rumahnya mati nyala, mati nyala. Berani nggak tuh dia besoknya zolimin lagi? Merinding ya mah. Padahal nggak ada apa-apa juga. Dan paling mati-mati nyalanya berapa menit doang. Tapi kalau setiap malam begitu, lalu dia melakukan klasifikasi, gue melakukan apa ya? Ternyata ini, gue zolimin orang. Itu padahal nggak ada apa-apa, nggak ada neraka di rumahnya, gitu. Nggak ada sirat, nggak ada matahari di atasnya atau 1 mil di atasnya. Di rumahnya yang ada karpet mahal, sofa, furniture ratusan juta, ada gym di situ. Coba dia pas nge-gym tuh malamnya sebelum dia mati nyala, mati nyala. Ini belum lapisan-lapisan kegelapan ya. Ini baru mati nyala doang. Gelapnya paling berapa detik nyala lagi. Gelapnya berapa detik nyala lagi. Oh, keringet dingin hadirin. Merinding orang, pucat. Lalu bayangkan bagaimana nanti hari kiamat. Nah, karena tidak dikonkretkan secara jelas gamblang di dunia, maka orang tuh ngegampangin. Dipikir aman, tenang, bersih, nggak ada jejak bos, aman. Enggak. Ini nggak ada yang aman. Kezoliman itu tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman. Masih ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 42? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Dan janganlah engkau sekali-kali berpikir bahwa Allah lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan ada yang berpikir Allah Allah nggak tahu, Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar.
sesungguhnya yang Allah lakukan adalah Allah kasih tangguhan kepada mereka. Allah tangguhkan sampai hari di mana mata-mata mereka terbelalak di hari kiamat. Jangan pernah berpikir ketika orang-orang zalim itu bisa tersenyum, bisa arogan, bisa menyombongkan diri, Allah lalai, enggak. Tapi Allah tangguhkan. Allah tangguhkan. Di situ inti ujiannya. Karena Allah ingin yang membuat mereka berhenti adalah iman mereka, hadirin. Allah ingin yang membuat mereka berhenti adalah rasa cinta mereka kepada Allah melebihi ambisi-ambisi duniawi mereka. Hadirin Allah muliakan. Jangan pernah berpikir Allah lalai. Itu terkesan nggak ada apa-apa, terkesan. Dan sekali lagi, hal-hal maknawi di dunia akan berubah menjadi hal-hal konkret di akhirat. Semakin kita zalim, semakin pekat kegelapan di hari kiamat. Semakin kita zalim, semakin pekat kegelapan di hari kiamat. Semakin kita, para suami menzalimi istri, semakin pekat kezaliman, semakin pekat kegelapan kita pada hari kiamat. Para istri yang menzalimi suaminya, maka takutlah karena semakin pekat kegelapan kita pada hari kiamat. Kita yang menzalimi orang tua kita, maka takutlah karena itu membuat semakin pekat kegelapan kita pada hari kiamat. Kita yang menzalimi guru kita, takutlah karena itu adalah kegelapan yang sangat pekat pada hari kiamat. Atau kita guru yang menzalimi murid-murid kita, murid-murid kita nggak ajarkan mereka konsep yang benar, nggak mengenalkan Allah kepada mereka, maka takutlah kegelapan yang sangat pekat di hari kiamat. Kita yang zolimin anak-anak nggak dididik, takutlah kegelapan yang sangat pekat di hari kiamat. Bisnis kita nyenggol sana nyenggol sini, jegal sana jegal sini, itu kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Dunianya sebentar, dan belum tentu kita bisa merasakan kenikmatannya juga kok. Kalaupun ada banyak orang meninggal sebelum panen. Ada banyak orang meninggal sebelum masa panen. Tapi hari kiamat itu pasti, hadirin. Coba selalu renungkan, selalu renungkan. Jangan zalim sama orang, apalagi zalim terhadap hak Allah. Jangan sampai kita lupa bahwa tujuan kita adalah mentauhidkan Allah, lupa beribadah kepada Allah, lupa sholat. Itu kegelapan yang sangat pekat di hari kiamat. Dan simpel aja lah, hadirin. Kita disuruh tinggal semalam aja dengan kondisi gelap, nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada lilin, tuh nggak nyaman, hadirin. Orang ditaruh di hutan, nggak boleh bawa senter, nggak boleh bawa lampu, nggak boleh bawa lilin, nggak boleh bawa korek, nggak boleh nyalain api dengan bahan-bahan alami di hutan. Itu peraturannya.
semalam aja. Wih, itu berat. Ngeri itu hadirin, ngeri. Apalagi kita biasa di kota gitu, khususnya kota yang di daerah yang daerah-daerah pusat, ya mau jam 2 jam 3 malam tetap aja tuh lampu nyala semua. Terus taruh di hutan kayak begitu semalam aja, tanya paginya gimana, extend enggak deh, early check out aja, early check out gitu. Jadi bukan early check in, early check out deh. Bisa langsung deh. Itu nggak diapa-apain juga, mungkin udah dipagerin gitu, hewan buasnya udah dipagerin, nggak ada, disterilkan, pokoknya panitia mensterilkan itu lingkungan, nggak ada apa-apa, bismillah, nggak ada ular, nggak ada, cuma semalam aja taruh situ. Itu semalam hadir. Gimana hari kiamat? Gimana hari kiamat? Lalu kita suka-suka. Sekali mungkin korban kezaliman kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan mungkin senang-senang aja. Orang tua yang nggak mendidik anaknya ketika kecil, anaknya senang apa? Nggak senang. Justru anaknya nangis kalau dididik. Gitu lah. Makanya dalam fikih Islam, apabila terjadi perceraian lalu anak diinginkan oleh kedua belah pihak, hak asuhnya diinginkan, maka salah satu, kalau dan anak bisa diajak komunikasi, salah satu caranya kata para ulama, si hakim tanya anaknya, kamu mau sama siapa? Terus dia bilang, aku mau sama ayah. Hakim tanya kenapa? Sama ayah tuh enak, aku dibeliin bakso, terus nanti ada tukang siomay beli somai, lalu aku bisa main game online, aku dapat free wifi di rumah, juga enak, aku minta izin pulang jam 1 juga dibolehkan sama ayah. Kata Pak Hakim, hak asuh ke ibu, gitu katanya. Loh gimana sih, kan enak Pak Hakim kaya ke ibu, karena ayahnya nggak bisa didik, yang bisa didik ibu. Gitu. Jadi bisa jadi korban kezoliman kita itu pada saat kita zolim itu menikmati, hadirin, menikmati. Tapi itu nggak merubah hakikat, nggak merubah hakikat. Kezaliman tetap kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Apalagi kalau korban kita tersiksa, apalagi kalau korban kita berdoa sama Allah nyumpain kita, aduh, repot ya mah. Kan begitu. Hati-hati masalah ini. Nabi jelas takutlah terhadap kezaliman. Lalu kita lanjutkan, pelajaran yang berikutnya adalah takutlah pada sifat pelit. Ini menunjukkan bahwa syuh itu sifat pelit ya. Syuh itu sifat pelit, sifat kikir. Sebagaimana asyuh juga bisa bermakna al-hirs alal mal, ambisi terhadap harta. Karena orang tuh pelit karena berambisi terhadap harta. Dan asyuh itu bukan sifat orang-orang beriman, bukan sifat orang-orang yang beriman. Dan asyuh itu menghancurkan, hadirin.
hancurkan. Dan asyuh itu penyebab kesialan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dermawan adalah sifat seorang mukmin, hobi ngasih itu sifat seorang mukmin. Dan orang yang dermawan dan bisa membungkam sifat pelit dan kikirnya itu orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat pelitnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Closing ayat ini. Jadi barang siapa yang dilindungi dari sifat pelit, adalah orang-orang yang jadi barang siapa yang dijaga dari sifat pelit, dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan jamaah sekalian, Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa syarru ma fi rajulin, si keburukan yang ada dalam diri seseorang, khususnya laki-laki, tapi pada dasarnya umum. Jadi salah satu sifat yang sangat buruk dalam diri seseorang adalah syuhun hali' wa jubnun khali'. Ada dua kata Nabi SAW dalam hadis ini. Hadis Abu Daud. Yang pertama, syuhun hali', pelit yang luar biasa. Dan syuhun hali' itu pelit sampai dia nggak mau ngeluarin uang untuk kewajibannya sendiri. Mana kewajiban? Pelit. Seperti nafkah, nggak mau dia keluarin. Padahal kan ya nafkah kan wajib, nggak mau dia. Padahal itu kewajiban dia. Zakat, nggak mau dia bayar zakat. Pelit dia. Terus yang kedua, jubunun khali', sifat pengecut. Jadi itu keburukan yang ada dalam diri seseorang. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi sifat pelit itu nggak bagus. Makanya sekali lagi dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi dari kekikirannya, sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang beruntung. Hati-hati dengan sifat pelit. Pelajaran yang berikutnya, bahwa
sifat pelit itu atau syuh itu harus ditakuti jamaah. Jangan remehkan, jangan anggap remeh. Nabi SAW memang wattaqus syuh, takutlah terhadap sifat pelit. Makanya dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan lain-lain, Nabi SAW mengatakan thalathun muhlikat, ada tiga hal yang akan menghancurkan kehidupan seseorang. Yang pertama apa? Fasyuhun muta', sifat pelit yang diikuti, yang ditaati. Sifat pelit yang ditaati. Yang kedua wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan ujub. Orang tuh kagum sama dirinya sendiri, ujub sama dirinya sendiri. Itu tiga sifat yang ngerusak kita, yang bikin hancur kita. Makanya kata Nabi SAW apa? Dalam hadis ini, sesungguhnya pelit itu yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ini benar. Tiga yang menghancurkan. Yang pertama, sifat pelit, kikir yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsi, ujub sama diri sendiri. Ini hati-hati. Orang punya sifat ini hancur. Dan kita bukan orang pertama kali yang hancur. Kata Nabi, ini yang menghancurin umat-umat sebelum kalian. Orang sebelum kalian itu hancur itu diantaranya sifat pelit. Hancur. Jadi nggak ada harapan udah. Ini bukan hanya kena kita, nih semua orang sebelum kita hancur sifat. Kalau punya sifat pelit hancur nih. Jadi orang tuh harus royal, harus baik, harus ngasih. Jangan pelit. Hancur. Dan tapi syaitan bermain dengan antitesis. Syaitan goda kita biar pelit, lalu dibuat halu bahwa kalau Anda royal, Anda bangkrut. Anda royal, Anda hancur. Anda suka memberi, duit Anda kurang. Padahal faktanya justru yang bikin kita hancur adalah pelit yang ditaati. Dari sini sebagian ulama mengatakan secara tersirat kita tuh punya potensi pelit. Tinggal kita mau taati sifat itu atau enggak. Makanya syuhun muta', pelit yang ditaati. Al-Hasyr 9, wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari pelitnya dirinya, ya, dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Barang siapa yang dijaga, pakai kata kerja pasif, dijaga dari kepelitan dirinya sendiri. Jadi kita ini punya sifat pelit. Tinggal pertanyaannya, kita turuti apa enggak? Kita taati apa enggak? Siapa yang bisa melawan sifat pelitnya? Yang dijaga sama Allah. Itu Pak. Dijaga sama Allah. Makanya pelajaran bagi kita, barang siapa yang ingin terbebas dari sifat pelit, sering-sering minta pertolongan sama Allah. Begitu kita jauh dari Allah, pelit kita. Pelit. Karena Allah yang bisa menjaga kita dari sifat pelit tersebut. Dan terakhir, sekali lagi jamaah, sifat pelitlah yang membuat terjadi pertumpahan darah di dunia. Orang ngebunuh orang itu sifat pelit, ambisi terhadap harta. Itu. Dan menghalalkan yang haram karena pelit. Pengen nguasain uang, pengen banyak dan nggak mau ngasih ke orang, ingin memonopoli, kan akhirnya menghalalkan yang haram. Akhirnya menghalalkan yang haram. Itu sudah. Makanya hati-hati. Didik diri kita untuk melawan sifat pelit, minta pertolongan sama Allah, lalu berjuang. Lalu didik anak-anak kita untuk
melawan sifat pelit, sifat kikir, dan dekat sama Allah. Jadi kalau ngelihat anak kita ditanya uang jajan kamu kemana, bang, abis mah. Kenapa? Aku bagi-bagiin. Jangan ngamuk, senang, alhamdulillah. Ini tanda kebaikan, tanda keberuntungan, masa depannya insya Allah beruntung nih anak. Bi, ada makanan nggak, Bi? Loh, kamu belum makan, nak? Belum sih, tadi cuman sesuap. Loh, mama kan udah bawain rantang tuh, bukan tempat makan lagi, rantang mama bawain buat kamu. Bayangkan, ini anak tempo berapa ya bawa rantang ke sekolah gitu. Ini era-era 80-an, Masya Allah nih. Sekarang udah gak ada lagi bawa rantang gitu, bawa handphone kirim ke sekolah. Terus aku tuh pas istirahat ngumpulin teman-teman sekelas mah, suruh pada makan, aku sendiri nggak kebagian gitu loh. Saking teman-teman nggak menghargai aku, jadi makanya lahap. Itu namanya rakus, teman-temanmu. Tapi nggak apa-apa, kamu harus punya jiwa memberi. Jadi begitu ngelihat rantang yang kita bawa gitu loh, dibagi-bagiin anak kita ke teman-temannya, padahal dia suka. Kecuali kalau dia nggak suka, itu tricky aja, biasa. Tapi kalau dia suka, dibagi-bagiin, seneng kan, ya Allah, ini kayaknya tanda keberuntungan nih anak. Gitu harusnya. Tanda nih anak dijaga sama Allah. Gitu. Harus mikir begitu kan. Dijaga kan, dijaga dari sifat pelit. Semoga nanti nggak zolimin orang. Itu pelitnya nanti arahnya zolimin orang. Kan makanya menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Jadi salah satu pelit buat kita zolim itu pelit. Pelit. Hati-hati, pelit nih bahaya. Dan pelit. Kasih aja, udah kasih. Walaupun misalnya itu mungkin ini barang bagus atau apa, kalau emang kasih untuk ngelawan sifat pelit, jangan diturutin. Itu bagus buat jangka panjang. Mungkin kita kehilangan sebuah barang, mungkin kita kehilangan dalam tanda kutip ya, sejumlah uang, tapi untuk jangka panjang menguntungkan. Belum lagi kalau kita bicara akhirat, pahala segala macam. Tapi beruntung itu penting loh, beruntung. Makanya kalau kita lihat, misalnya kita lihat ada beberapa atau cerita orang-orang besar, pebisnis sukses, terus dia bilang hidup saya ini beruntung gitu loh. Apa kunci sukses Bapak? Salah satunya keberuntungan. Coba lihat deh, orang mereka tuh suka ngasih, hidupnya beruntung. Ini benar, suka ngasih, nggak pelit, orang yang hitung-hitungan. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga kita semakin belajar semakin gak pelit sama orang, apalagi hak Allah, zakat, kewajiban-kewajiban kita, sedekah, infak. Dan beruntung dan pelit itu dilawan, dan minta pertolongan sama Allah. Kalau nggak rusak, kita bisa sampai menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan umat-umat sebelum kita hancurnya tuh gara-gara sifat pelit diantaranya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.